dia mengerti dan dia memahami bagaimana perkembangan sepak bola Jepang dan tentu punya cara untuk menghadapi tim Jepang ini. Tapi uh, saya sih saya sih menganggap bahwa itu hanya sekedar menghibur diri gitu kan ya. Mohon maaf teman-teman. Apalagi kemarin seharusnya menang melawan Bahrain dan Cina, tetapi faktanya di situ Sintayong betul-betul kecolongan. Nah, tidak ada yang bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati Sintayong saat ini. Bergemuruhnya seperti apa tidak ada yang tahu. Hanya Sintayong yang tahu. Andai bisa dibedah hati Sintayong, pasti pasti Sintayong juga tidak yakin dengan dirinya. Realistis saja, saya hanya berbicara realistis. Kita memiliki banyak pemain-pemain yang mungkin boleh dikatakan hampir-hampir memiliki jam terbang yang sama dengan Jepang, karena kita memiliki pemain yang juga bermain di kasta tertinggi Liga Eropa. Harus teman-teman ingat bahwasanya tidak ada pemain Jepang itu yang tidak menjadi starter di klubnya. Jadi ada 19 pemain Jepang yang bermain di kasta tertinggi Liga Eropa, dan tidak ada satupun pemain Jepang itu yang tidak bermain secara reguler, teman-teman. Jadi nggak masuk 4 besar Sintayong pecat. Boleh dikatakan bahwasanya level kita berbeda dengan Jepang. Oleh karena itu makanya saya kemarin selalu mengkhawatirkan posisi Sintayong. Dan kalau sana nggak masuk 4 besar Sintayong pecat. Taruhlah misalnya kemarin target-target yang diberikan oleh Erick Thohir itu salah satunya adalah tidak melanjutkan kontrak Sintayong setelah gagal di kualifikasi Piala Dunia ini. Ini sungguh sangat, menurut saya sangat tidak adil. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Channel yang terbaik dari semua channel yang selalu memberitakan berita-berita hoax, dan tentu channel yang terbaik dari channel-channel yang suka memprovokasi dan rasis tentunya. Hari ini kita kembali ingin sedikit mengulas tentang baik buruknya persepak bola Indonesia, tidak lain dan tidak bukan. Kita hanya sekedar ingin menambah wawasan, menambah literasi tentang sepak bola kita, dan tentu kita ingin mengedukasi semua para netizen yang ada di luar sana. Kita tahu bahwasanya 10 hari lagi Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan Jepang tentu. Dan saya sudah mengulas di beberapa konten saya yang kemarin bahwasanya ini adalah misi yang tidak mungkin dilakukan oleh timnas Indonesia. Tetapi kita mesti harus memiliki harapan ya, meskipun ini adalah misi yang tidak mungkin, tetapi harapan-harapan itu harus tetap kita tanamkan di hati kita sebagai pemain timnas Indonesia, kita sebagai penonton dan sebagai netizen, bahwasanya kita mampu melewati pertandingan ini dengan baik. Minimal bisa meraih 1 poin dan tidak boleh kalah. Syukur-syukur kalau kita bisa memenangkan pertandingan. Tetapi tampaknya ini sangat sulit. Meskipun di beberapa media sosial atau mungkin di media mainstream, STY mengatakan bahwa saya tahu bagaimana Jepang bermain, tetapi itu hanya sekedar ingin Sintayong memberikan semacam penyemangat untuk
sekuatnya, lebih-lebih terhadap dirinya sendiri. Karena meskipun Sintayong mengenal karena rivalitas antara Korea Selatan dan Jepang itu dalam beberapa tahun terakhir ini tidak pernah selalu terjadi begitu. Artinya memang Sintayong dalam hal ini sebagai warga negara Korea tentu selalu mengamati perkembangan sepak bola Jepang. Itu juga dia mengatakan bahwasanya dia mengerti dan dia memahami bagaimana perkembangan sepak bola Jepang dan tentu punya cara untuk menghadapi tim Jepang ini. Tapi eh, saya sih menganggap bahwa itu hanya sekedar menghibur diri gitu kan ya. Mohon maaf teman-teman. Karena sejatinya Sintayong pasti merasa khawatir dan was-was gitu kan ya. Apalagi kemarin seharusnya menang melawan Bahrain dan Cina, tetapi faktanya di situ Sintayong betul-betul kecolongan. Nah, tidak ada yang bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati Sintayong saat ini. Bergemuruhnya seperti apa tidak ada yang tahu, hanya Sintayong yang tahu. Tetapi ketika kita melihat perkembangan sepak bola Jepang beberapa bulan terakhir ini ketika bermain di kualifikasi Piala Dunia, itu luar biasa. Tidak pernah dia mengalami satu permainan yang buruk. Jadi saya pikir teman-teman bahwasanya Sintayong betul-betul hanya ingin menguatkan dirinya dan skuadnya supaya nanti bisa melewati pertandingan ini dengan baik. Minimal bisa bermain bagus dan seri seperti itu. Itu. Jadi sekali lagi tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hati Sintayong. Tetapi andai bisa dibedah hati Sintayong, pasti Sintayong juga tidak yakin dengan dirinya. Realistis saja, saya hanya berbicara realistis. Jadi tidak mencoba untuk menutup-nutupi bagaimana kondisi timnas Indonesia saat ini gitu kan ya. Memang sih kita memiliki banyak pemain-pemain yang mungkin boleh dikatakan hampir-hampir memiliki jam terbang yang sama dengan Jepang, karena kita memiliki pemain yang juga bermain di kasta tertinggi Liga Eropa seperti Liga Belanda, Eredivisie. Tetapi harus teman-teman ingat bahwasanya tidak ada pemain Jepang itu yang tidak menjadi starter di klubnya. Jadi ada 19 pemain Jepang yang bermain di kasta tertinggi Liga Eropa, dan tidak ada satupun pemain Jepang itu yang tidak bermain secara reguler, teman-teman. Jadi ya boleh dikatakan bahwasanya level kita berbeda dengan Jepang. Oleh karena itu makanya saya kemarin selalu mengkhawatirkan posisi Sintayong. Taruhlah misalnya kemarin target-target yang diberikan oleh Erick Thohir itu salah satunya adalah tidak melanjutkan kontrak Sintayong setelah gagal di kualifikasi Piala Dunia ini. Ini sungguh sangat, menurut saya sangat tidak adil seandainya kemudian tolak ukurnya adalah Piala Dunia yang akan datang ini, teman-teman. Atau minimal saya juga ingin mengatakan, ini tidak adil kalau seandainya ketika Sintayong nanti kalah melawan Jepang atau bermain buruk melawan Jepang begitu. Tidak adil, sangat tidak adil kalau kemudian kita membuli, mencemooh, apalagi ada tagar-tagar yang sering kemarin digaungkan oleh teman-teman netizen bahwasanya harus out dan sebagainya. Mesti harus dilihat secara jernih bahwasanya Sintayong ini sudah merubah mindset sepak bola kita begitu. Balik lagi teman-teman ke pemain ke pertandingan besok. Sementara kita tahu bahwa peringkat
Jepang itu ada di peringkat 16 kalau tidak salah, sementara kita ada di peringkat 129. Itu jauh antara langit dan bumi, teman-teman ya. Dan menurut saya ini pekerjaan yang sangat sulit, dan saya berharap kameramen besok itu sering-sering menyorot Sintayong, sehingga kita bisa mengetahui gitu bagaimana ekspresi Sintayong, bagaimana gestur Sintayong pada saat pertandingan besok ini, teman-teman. Saya yakin Sintayong tidak akan pernah bisa senang. Maksud saya Sintayong tidak akan pernah bisa tenang begitu, tidak akan pernah bisa bersantai di pertandingan besok, tidak akan pernah, saya yakin itu. Dan kita tahu bahwa Jepang adalah tim yang seringkali memenangkan pertandingan-pertandingan di turnamen internasional, itu mengalahkan tim-tim Eropa, seperti halnya misalnya Argentina. Argentina bisa dikalahkan oleh Jepang, sementara kita di kandang sendiri ditaklukkan oleh Jepang. Itu hal yang membedakan salah satunya. Kemudian juga Jepang pernah mengalahkan Jerman, Jepang juga pernah mengalahkan Spanyol begitu. Dan tentu ini adalah sebuah pembeda, meskipun orang mengatakan bahwasanya bermain sepak bola itu tidak semata-mata hitungan di atas kertas, tetapi bola itu bundar, teman-teman. Ya, silakan, kita boleh saja berpendapat demikian. Tetapi saya ingin mengatakan satu hal, bahwasanya Jepang itu sangat baik terhadap kita. Termasuk media Jepang itu tidak pernah nyinyir begitu terhadap bagaimana Indonesia membentuk sepak bolanya secara instan. Tidak pernah. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau misalnya ada teman-teman penonton yang mengetahui atau yang pernah mendapatkan media di Jepang itu mempersoalkan tentang bagaimana Indonesia meracik timnasnya sehingga bisa seperti sekarang ini, tolong. Sejauh yang saya baca selama ini, sejauh yang saya amati selama ini, Jepang cuek dengan apa yang kita lakukan begitu. Nah, ujungnya adalah pelatih, ya ini juga bisa kita buktikan bahwasanya Jepang sangat menghormati kita. Pelatih Jepang itu mengatakan bahwasanya Mariatsuya mengatakan bahwasanya Indonesia sekarang ini memang sudah banyak berubah. Ya, memang sudah banyak berubah gitu. Bermain melawan Indonesia, pelatih Mariatsu ini tidak ingin bermain-main, karena tentu bermain di Gelora Bung Karno dengan ribuan supporter itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi saya katakan sekali lagi bahwasanya Jepang itu sangat pandai sebetulnya mengambil hati kita, dan Jepang itu tahu bagaimana netizen Indonesia sangat-sangat militan begitu. Jadi dia tidak ingin berurusan sebetulnya. Oleh karena itu apa yang diungkapkan oleh Mariatsu itu, pelatih Jepang itu, hanya sekedar ingin menyanjung Indonesia sebetulnya. Menurut saya seperti itu. Sama sekali tidak ada kekhawatiran Jepang berhadapan dengan Indonesia. Apalagi Jepang ini sudah dipastikan sebetulnya lolos begitu. Kalaupun besok misalnya pemain Jepang ini menurunkan pemain yang lapis keduanya, itu juga tidak ada masalah yang berarti sebetulnya buat Jepang. Sementara kita tahu juga ya yang saya sebutkan tadi, ada 19 pemain yang bermain di Liga Eropa. Sementara Liga Jepang juga itu memiliki kelas yang berbeda dengan liga-liga kita. Jadi otomatis
pemain yang tidak bermain di Eropa pun itu memiliki level yang berbeda. Hanya jam terbang saja mungkin yang sedikit tidak sama gitu. Oleh karena itu, sekalipun menurunkan tim level 2 atau tim cadangannya, itu tentu juga pasti akan menyulitkan kita begitu. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah semangat, kita membutuhkan sebuah perjuangan yang sangat luar biasa untuk menjadikan permainan kita besok ini ya seperti halnya para pahlawan yang dulu itu mempertahankan negara Republik Indonesia, berani mati. Jadi akankah kemudian pemain-pemain ini bisa melakukan itu di lapangan? Ya kita tinggal tunggu besok. Dan saya berharap timnas Indonesia harus menunjukkan militansinya di pertandingan besok ini, teman-teman. Begitu. Kemudian teman-teman, kita sangat diuntungkan ya karena ada pemain-pemain yang kemarin ketika melawan Cina itu cedera. Contohnya Jordi Amat, dan terkonfirmasi sekarang Jordi Amat sudah sembuh dan siap membela Indonesia. Kemudian Justin Hubner itu juga sudah sembuh, teman-teman ya. Jadi siap untuk membela Indonesia. Nah, kehadiran pemain-pemain yang tadinya cedera ini tentu membuka peluang Indonesia untuk bisa tenang menghadapi Jepang nantinya. Apalagi kita tahu bahwasanya Mads Hirgers di pertandingan kemarin itu ketika melawan di pertandingan minggu kemarin itu sempat cedera, ditarik di di babak kedua, teman-teman ya. Nah, dan akhirnya dinyatakan sedang mengalami hamstring, dan kita tahu kalau misalnya cedera-cedera seperti ini ya memang sih tidak terlalu tidak terlalu membutuhkan waktu lama, mungkin 1 bulan atau mungkin 1 minggu, kalau tidak terlalu parah itu bisa selesai. Tapi syukur kemarin saya mendapat informasi juga bahwasanya Mads Hirgers ini sudah siap dan tidak mengalami hal-hal yang berarti begitu, teman-teman. Itu artinya kita terus memiliki pemain-pemain yang siap mempertahankan kebobolan dari Jepang begitu. Apalagi Martin Paes juga tidak ada masalah yang berarti dan semua siap untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Lalu kemudian kemarin sudah diumumkan ya, teman-teman, siapa saja yang dipanggil oleh Sintayong, dan ada beberapa pemain yang tidak dipanggil kembali, dan tentu itu ada persoalan tersendiri ya, dan saya hanya sedikit menyoroti satu pemain gitu yang tidak dipanggil tetapi tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami cedera. Dan mungkin kita tahu bagaimana Dimas Derajat kemarin yang ketika bertanding melawan klub dari Singapura sempat kontrol emosinya kurang bagus, teman-teman, sehingga kemudian di kartu merah, dan tidak jelas apakah tidak dipanggilnya Dimas Derajat ini adalah salah satunya adalah itu. Karena kita tahu Sintayong itu sangat menghargai perilaku baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Attitude itu penting buat Sintayong. Jadi kalau misalnya ada pemain-pemain yang kurang sopan cara berperilakunya, baik itu di luar dan di dalam lapangan, jangan berharap Anda diberikan kesempatan atau Sintayong respect dengan Anda begitu. Tidak peduli Anda itu pemain
keturunan atau pemain luar biasa yang bermain di level tertinggi Eropa itu tidak peduli buat Sintayong. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa Dimas Derajat tidak dipanggil. Nah, sementara yang lain seperti halnya siapa? Malik Rizaldi, kemudian Wahyu, lalu kemudian Asnawi itu memang mengalami cedera, teman-teman. Ada lagi kiper kita, Hernando Ardi, itu jelas-jelas mengalami masalah gitu kan. Tetapi pemain Persib yang sempat saya singgung di beberapa konten saya kemarin, karena memang anak muda ini juga berasal dari kota kami di Gresik, begitu. Ya, kami sangat bangga begitu. Namun kejadian kemarin itu akhirnya kemudian kami merasa bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dari kontrol emosi kita, baik di dalam dan di luar lapangan. Baik, begitu teman-teman. Dan Ramadan Sananta sekarang kemudian dipanggil oleh Sintayong. Lalu akankah kita kemudian ingin mengatakan bahwasannya dipanggilnya Ramadan Sananta lalu kemudian terdepaknya yang lain itu kita akan lagi-lagi ingin berpolemik sendiri gitu kan, ingin menciptakan dugaan-dugaan sendiri, hal-hal yang buruk terhadap keputusan yang diambil oleh Sintayong. Tentu tidak, teman-teman, ya begitu. Nah, kemudian Sayuri bersaudara, Yakob Sayuri, Yance Sayuri juga dipanggil, teman-teman ya. Kemudian Emriandi juga menggantikan Hernando, kiper asal Solo ini juga dipanggil. Jadi semua punya peluang sebetulnya untuk dipanggil Sintayong, asalkan semuanya memenuhi syarat dan kondisinya juga memungkinkan untuk dibawa. Nah, seperti itu. Baik, saya ingin beralih ke kapan pemain berkumpul, teman-teman. Saya mendapat banyak referensi tanggal 10 besok, berarti tinggal 4 hari lagi timnas Indonesia akan berkumpul. Tentu ini pemain-pemain yang bermain di liga domestik, teman-teman ya. Sementara tanggal 11 itu pemain yang bermain di Liga Eropa begitu kan. Kan kita tahu bahwa ada yang bermain di era divisi, ada di Serie A, ada di kemudian Liga Belgia, ada di Liga Inggris, di divisi 2 Liga Inggris. Kemudian ada di Australia, misalnya seperti itu. Mereka semua itu akan bergabung di tanggal 11-nya. Kemungkinan tanggal 11, tanggal 12, karena seperti halnya JSS itu selesai di tanggal 9, teman-teman, di Serie A. Jadi dia masih bermain nanti di tanggal 9, jadi kemudian tanggal 11, tanggal 10, tanggal 11 mungkin sudah bisa bergabung. Kemudian Verdong, teman-teman, juga itu di pekan ke-12 itu terakhir juga bermain di tanggal 10. Lalu Hilgers juga di Twente, Eliano di Swol, kemudian Tonghai di Almer. Selesai semuanya di pekan ke-12 tanggal 10. Kemudian di Liga Belgia juga ada Wahaji, ada Sandy Walsh, itu juga baru selesai di tanggal 10. Itu juga di pekan ke-12. Jadi seperti halnya sebelumnya, memang pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa ini bergabung belakangan, teman-teman ya, karena memang situasi dan kondisi yang memang harus seperti itu ya. Dan kita tahu semuanya, tadi saya menyinggung soal Hilgers ya, Mes Hilgers yang sudah terkonfirmasi siap dan tidak ada masalah. Yang masalah ini nantinya
yang patut kita wanti-wanti supaya Eliano ini dimainkan teman-teman ya. Kan kita tahu posisinya kemarin ada agak ke belakang ya. Jadi bukan posisi aslinya. Kita berharap sih Eliano ini kalau kita melihat dari beberapa pertandingan dia itu cukup bagus ya teman-teman ya. Dia mampu menusuk dari sektor kanan gitu kan, dari pertahanan lawan, dan skill individunya juga sangat bagus, dan sayangnya hanya sekali saja ditampilkan bermain melawan Bahrain, dan melawan Cina justru tidak ada di line up teman-teman, dan itu sangat disayangkan. Nah, kita berharap besok Eliano Reinders ini bisa bermain maksimal teman-teman ya. Dan posisinya harus ditarik naik ke atas sehingga dia bisa memperlihatkan skill individunya yang bagus. Semoga video ini bermanfaat dan kita tunggu perkembangan timnas Indonesia selanjutnya, karena sangat menarik teman-teman untuk kita ikuti, karena ada banyak kejutan-kejutan yang terjadi di sepak bola kita, terutama di timnas Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.